Bab 1021. Hal yang sangat sepele. Jika Tuan Qin mengaturnya seperti ini, kurasa tidak ada seorang kultivator yang bisa mencapai tujuanmu. Mona mengertakkan gigi, tidak yakin. Tidak ada kultivator yang bisa mencapainya. Eric Qin berkata dengan penuh minat. Ya, setelah Reiki ditembakkan, itu akan langsung menjadi di luar kendali. Dengan begitu banyak cahaya yang memblokir, apa mungkin Reiki bisa tidak berbalik? Mona mencibir. Bahkan jika kamu adalah master yang disuruh oleh Kaisar Iblis untuk memimpin kami, kamu tidak dapat melakukannya. Apa yang salah dengan hal sesederhana itu? Kata Eric Qin, semua pertapa siluman tercengang. Faktanya, apa yang dikatakan Yona terlalu mutlak. Setelah Reiki ditembakkan, sebenarnya masih bisa dikontrol arahnya dengan mengandalkan kerohanian, tetapi keefektivitasan mengontrol dengan kekuatan semacam itu sangat terbatas, dan begitu banyak cahaya dari formasi yang tidak bisa dibalikkan hanya dengan dikontrol sekali dua kali. Dan Eric Qin mengatakan bahwa itu sederhana, dia pasti sedang membual. Buka matamu besar-besar. Eric Qin mengeluarkan suara rendah, menarik ekspresi semua orang padanya. Kemudian Eric Qin mengangkat lengannya, menunjuk ke kumpulan cahaya di kejauhan, dan menembakkan Reiki secara acak. Reiki ini kelihatannya biasa saja, dan tidak ada Reiki yang agung seperti Yona, tetapi setelah terbang keluar, mengikuti pikiran Eric Qin, Reiki itu terus berputar, menghindari cahaya formasi. Lalu akhirnya menabrak sampai ke sebuah kumpulan cahaya. Proses ini hanya memakan waktu beberapa saat, tetapi ketika kumpulan cahaya itu meledak, seluruh penonton menjadi hening, suara jarum jatuh pun dapat terdengar jelas. Mata Forito membelalak, dan wajah Yona menjadi kusam. Bahkan mata Indah Purnama penuh dengan keterkejutan. Ketika Eric Qin mengatakan itu mudah, mereka mengira itu tidak mungkin, tetapi kemudian Eric Qin menamparkan wajah mereka. Semakin lama Reiki diproses, semakin baik hubungan antara Reiki dan kerohanian, tapi Reiki yang barusan Tuan Qin tembakkan sepertinya hanya asal ditembak saja. Nada suara Forito menjadi kering dan sedikit ketakutan. Ketika Eric Qin menggunakan trik ini, yang lain berhenti berbicara. Tuan Qin luar biasa, kita tidak bisa melakukannya. Yona menghela nafas. Apakah kamu bersedia disebut sampah? Eric Qin memandang semua orang dengan jijik. Kalian kalah dari jenius dari 8 suku 3 sekte lagi dan lagi. Tidakkah kalian merasa kesal dan terhina? Seperti yang kalian semua tahu, aku adalah seorang kultivator dari dunia luar, dan sumber daya pembelajaran kultivasi yang aku miliki jauh lebih sedikit daripada kalian. Kalian dapat menikmati sumber daya yang hampir tak terbatas dari Kaisar Iblis dan Master Nan Yu, tetapi sekalinya bertemu sedikit kesulitan, kalian langsung mengeluh. Jika kamu menunggu dan menganggap diri kalian sebagai sampah, maka kalian tidak dapat menahan masa depan klan iblis sama sekali. Kalau begitu sebaiknya di masa depan tetaplah mengalah pada suku manusia dan menjadi mainan mereka. Kalian bermimpi. Jangan berpikir begitu, klan iblis kita bukanlah mainan manusia, bukanlah mainan yang dapat diremas-remas sesuka hati. Kata-kata Eric Qin bisa dibilang sangat berat, hingga para penakluk iblis yang hadir menjadi sangat marah. Hanya berteriak dengan mulut apa artinya, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkanlah padaku. Eric Qin mencibir pada mereka dan berkata, bagaimanapun, akan ada hukuman jika kalian tidak menyelesaikannya malam ini, kalian akan mengetahuinya nanti. Setelah berbicara, Eric Qin melangkah pergi. Yona, apa yang harus kita lakukan? Kata Forito getir. Berlatihlah, bisa bagaimana lagi? Yona menggigit gigi peraknya dan berkata, sebenarnya, Master Qin ada benarnya, kita klan iblis menjadi makin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita tidak berusaha mencoba untuk melakukannya, mungkin apa yang dia katakan akan benar-benar terjadi. Tapi bisakah hal ini benar-benar dilakukan?
Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus mencoba lagi. Karena ejekan Erikin, penakluk-penakluk iblis jenius ini yang awalnya merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, menjadi gelisah, dengan amarah yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin direndahkan lagi, maka mereka pun mulai berlatih. Di sebuah gunung di luar lembah, Erikin dan Master Nan Yu menyaksikan adegan ini. Dasar bocah, kata-katamu cukup kejam untuk membuat mereka kesal. Master Nan Yu melirik ke arah Erikin dan tersenyum sedikit. Tuan, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak kejam. Melihat bahwa kamu akan bersaing dengan 3 sekte dan 8 klan bulan depan, waktunya terlalu ketat. Aku hanya bisa melakukan tindakan buruk ini. Tolong jangan dipikirkan Tuan. Erikin menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku tidak keberatan, tapi aku malah ingin berterima kasih. Nan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan denganmu, aku memang terlalu baik kepada mereka. Kalian kaum manusia memiliki pepatah bahwa belas kasihan tidak dapat mengendalikan tentara. Tampaknya pilihan yang mulia Kaisar Iblis benar. Master terlalu berlebihan. Jika bukan karena kemurahan hatimu, tidak mungkin dapat menyatukan para jenius ini. Tetapi jika kamu ingin memurnikan emas asli, kamu harus kejam. Erikin tertawa berkata, bagaimana dengan permintaanku pada Master sebelumnya? Jangan khawatir, dengan perintah yang mulia, kamu tidak akan dilupakan. Nan Yu tersenyum dan memberikan sebuah tas penyimpanan kepada Erikin. Dengan benda ini, orang-orang kecil ini tidak bisa menggertak lagi. Erikin tersenyum. Sore itu berlalu dengan cepat, seperti yang diharapkan Yona dan yang lainnya. Dalam setengah hari, tidak satupun dari mereka memenuhi persyaratan Erikin. Hanya Yona yang hampir tidak mengenai gumpalan cahaya 3 kali, dan Purnama menyelesaikannya 2 kali. Forito beruntung, dan dia dapat mengenainya secara tidak sengaja. Saat matahari terbenam, mereka semua berkeringat deras dan hampir terbaring di tanah. Metode Erikin tidak hanya memungkinkan mereka untuk memobilisasi Reiki, tetapi juga mengontrolnya dengan kerohanian, yang juga memakan banyak kerohanian. Tidak, aku merasa seperti akan mati jika aku berlatih beberapa hari lagi. Pria gendut itu menjulurkan lidahnya dan tersentak. Ya, ini terlalu gila. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Master Qin dapat melatihnya. Forito juga berkata dengan sedih. Menurutmu apakah para kultivator manusia memiliki level ini? Mungkinkah kultivator manusia biasa tidak dapat melakukannya? Begitupun juga kita tidak dapat melakukannya. Kalau begitu kita termasuk jenius macam apa? Kata Yona, membuat yang lain terdiam. Lupakan saja. Tidak usah dipikirkan. Untung saja ada formasi pengumpulan roh di lembah ini. Aku ke sana untuk latihan pada malam hari dan menghilangkan rasa penatku, kata Forito. Untung saja ada formasi ini, hidupku diserahkan kepada formasi pengumpulan roh. Ketika semua orang saling mendukung satu persatu, mereka terhuyung-huyung menuju formasi tersebut. Mereka melihat orang yang paling mereka tidak ingin lihat sekarang. Tuan Qin, kami semua kelelahan. Kamu tidak akan mengatur pelatihan lagi untuk kami kan, kata Forito dengan getir. Tentu saja tidak, aku bukan binatang. Erikin berkata. Semua orang menjadi gelap, kenapa rasanya Erikin sedang memarahi mereka? Hanya saja aku ingin memberitahumu bahwa aturan dan regulasi dari formasi pengumpulan roh ini telah diubah. Erikin tersenyum, membuat hati mereka semua menciut, dan sebuah firasat buruk pun melonjak dalam sekejap. Yona, Forito dan Purnama, performa kalian bagus hari ini. Meski tidak memenuhi standar, setidaknya kamu dapat mengenai bola cahaya. Jadi kamu bisa memasuki lapisan kedua formasi pengumpulan roh. Erikin segera memandang ke orang lain dan berkata, kalian, karena terlalu sampah, jadi kalian hanya bisa ke lapisan terluar saja. Semenjak kapan formasi pengumpulan roh dibagi beberapa lapisan?
Tanya Furito. Aku khawatir ini pasti ulah Master Qin lagi. Semua orang memasuki formasi dengan curiga. Formasi besar ini tiba-tiba terbuka, dan cahaya lembut menyelimuti mereka. Reiki ini terlalu tipis, hanya separuh dari Reiki sebelumnya. Seseorang marah. Ini lapisan pertama, aku akan melihat ke lapisan kedua. Furito berjalan masuk, cahayanya berubah lagi, dan seberkas cahaya tebal jatuh dan menyelimuti dirinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.